kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, bersama saya Puspa Novitasari. Setelah pertemuan lalu kita telah membahas tentang pengetahuan konsumen, maka selanjutnya kita akan membahas persepsi dan citra dalam perilaku konsumen. Sebelum kita membahas persepsi konsumen, mari pahami dahulu ilustrasi berikut. Coba lihat gambar ini. Apa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat gambar wajah? Ataukah Anda melihat gambar seorang pelukis di sana? Gambar ini adalah ilusi optik yang sebenarnya memperlihatkan seorang pelukis yang sedang menggambar di alam terbuka. Namun, jika diperhatikan sekilas, gambar ini juga membentuk wajah manusia, di mana gubuk-gubuk dan pohon membentuk mata, hidung, dan bagian wajah lainnya. Kaitannya dengan persepsi, gambar ini menunjukkan bagaimana otak kita mampu menginterpretasikan informasi visual secara berbeda tergantung pada konteks atau fokus perhatian. Persepsi adalah proses di mana otak menafsirkan stimulus dari panca indera dan mengorganisasikannya menjadi suatu bentuk yang bermakna. Dalam gambar ini, orang dapat melihat dua hal berbeda, pelukis dan pemandangan atau wajah tersembunyi. Hal ini menggambarkan betapa subjektifnya persepsi, di mana setiap orang bisa menafsirkan gambar yang sama dengan cara yang berbeda tergantung pada latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan harapan masing-masing. Persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Dari definisi tersebut, kita mengetahui bahwa seseorang akan membeli dipengaruhi oleh persepsinya terhadap situasi yang dihadapinya, sedangkan apa yang dipersepsikan seseorang dapat cukup berbeda dari kenyataan yang objektif. Individu mungkin memandang pada satu benda yang sama tetapi mempersepsikan atau mendeskripsikannya secara berbeda. Proses persepsi bukan hanya proses psikologi semata, tetapi diawali dengan proses fisiologis yang dikenal sebagai sensasi. Persepsi dapat bernilai negatif dan positif. Jika konsumen memiliki kesan positif terhadap produk yang ditawarkan perusahaan, maka hal tersebut akan menghasilkan persepsi positif, begitu juga sebaliknya. Persepsi dalam diri seseorang sangat dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, persepsi secara substansial dapat sangat berbeda dengan kenyataan atau realitas sebenarnya. Hal ini selaras dengan yang disampaikan beberapa ahli. Menurut Kotler dan Keller 2016, persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Sedangkan menurut Natalia 2012, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Dan menurut Pride dan Farrell 2013, persepsi adalah proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian masukan informasi, sensasi yang diterima melalui penglihatan, perasaan, pendengaran, penciuman dan sentuhan, untuk menghasilkan makna. Persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor pengaruh persepsi yang berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, saraf atau pusat susunan saraf, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Berikut contoh faktor-faktor tersebut. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi konsumen, terdiri atas 1. Kebutuhan psikologis. Seorang konsumen yang sedang mengalami stres cenderung memilih makanan yang memberikan kenyamanan, seperti coklat atau makanan cepat saji. 2.
Latar belakang pendidikan, konsumen dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih cenderung mencari produk dengan label organik atau detail nutrisi, karena mereka lebih menyadari pentingnya kesehatan. 3. Alat indera dan saraf, seorang konsumen dengan indera penciuman yang sensitif mungkin lebih menyukai parfum tertentu yang tidak terlalu kuat atau menyengat. 4. Kepribadian, konsumen dengan kepribadian yang ekstrovert lebih cenderung memilih pakaian dengan warna cerah atau yang mencolok untuk menunjukkan identitas mereka. 5. Pengalaman penerimaan diri, konsumen yang telah berpengalaman menggunakan produk tertentu, misalnya skincare, dan merasakan hasil positif, akan memiliki persepsi positif terhadap produk tersebut. 6. Keadaan individu pada waktu tertentu, ketika seseorang lapar, mereka lebih mungkin tergoda untuk membeli makanan di tempat yang menawarkan promosi diskon. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi konsumen, terdiri atas 1. Objek yang dipersepsikan, produk dengan kemasan yang menarik akan lebih mudah diperhatikan oleh konsumen, sehingga meningkatkan persepsi positif terhadap produk tersebut. 2. Intensitas rangsangan, iklan yang menggunakan warna-warna cerah atau suara yang kuat cenderung lebih menarik perhatian konsumen daripada iklan yang lebih tenang. 3. Lingkungan, toko dengan suasana yang nyaman, pencahayaan yang tepat, dan musik yang sesuai akan memengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk yang dijual. 4. Kekuatan rangsangan, promosi yang menggunakan flash sale dengan batasan waktu tertentu memberikan rasa urgensi, sehingga meningkatkan persepsi konsumen bahwa produk tersebut harus segera dibeli karena ada penawaran khusus. Penilaian seorang konsumen terhadap kualitas produk yang diterima didasarkan pada persepsi konsumen terhadap produk tersebut, bukan berdasarkan kriteria objektif yang menakdirkan seperti apa dan seharusnya produk diberikan. Realitas objektif dari suatu produk atau jasa adalah terlalu penting, yang penting adalah persepsi atau pandangan konsumen terhadap produk atau jasa tersebut. Bagaimana proses persepsi konsumen? Gambar berikut menunjukkan proses persepsi manusia yang dimulai dari rangsangan sensorik, sensori stimuli, yakni rangsangan yang diterima oleh indera manusia, yang meliputi penglihatan, sights, suara, sounds, aroma, smells, rasa, taste, dan tekstur, tekstures. Dilanjutkan dengan penerimaan melalui reseptor sensorik, sensory receptors, yakni alat indera yang menerima rangsangan tersebut, seperti mata, eyes untuk penglihatan, telinga, ear untuk suara, hidung, nose untuk aroma, mulut, mouth untuk rasa, dan kulit, skin untuk tekstur. Dan kemudian menuju proses persepsi yang terdiri atas 3 tahap yaitu exposure, attention, dan interpretation. Berikut penjelasan dari masing-masing tahapan persepsi. 1. Exposure, yakni tahap ketika seseorang terpapar pada suatu rangsangan. Suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen pendengaran, penglihatan, penciuman, dan peraba. Pada tahap ini, konsumen akan menyerap dan menyimpan segala informasi yang diberikan ketika suatu produk ditawarkan atau dicoba. Contoh, di titik-titik eksposur prima seperti perempatan jalan, lokasi pusat kota, mal dan tempat-tempat keramaian yang lain sering dijumpai eksposur, seperti iklan, baliho, spanduk yang mempromosikan suatu produk. Baliho-baliho le minerale yang dipasang di tepi-tepi jalan, ini dapat menimbulkan eksposur bagi konsumen. Ketika konsumen melewati baliho tersebut dan melihatnya, maka konsumen akan menerima suatu stimulus dan akan terpengaruh untuk membeli produk le minerale tersebut. 2. Attention, tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingkan antara informasi baru tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya mengenai produk telepon seluler. Informasi dan pengetahuan tersebut bisa didapat dari pengalaman atau media iklan lainnya seperti majalah, koran. Dengan kata lain adalah tahapan di mana pemasar harus bisa membuat para konsumen sadar akan keberadaan produk kita. Baik promosi menggunakan iklan cetak, radio, TV, atau jaringan personal lainnya. Kemudian konsumen akan mendapatkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki produk tersebut serta nilai tambah yang bisa didapat. 3. Interpretation.
Interpretation adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk, atau pemahaman terhadap makna atas sensasi. Interpretasi berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional. Stimulus bisa berbentuk produk, nama merek, kemasan, iklan, nama produsen. Contohnya untuk stimulus berupa nama merek, yaitu merek Apple, pada produk teknologi sering diinterpretasikan sebagai inovasi, kualitas tinggi, dan eksklusivitas oleh konsumen. Hal ini terkait dengan citra yang telah dibangun perusahaan melalui produk dan pemasarannya. Dan contoh untuk stimulus berupa kemasan, yaitu produk kosmetik yang dikemas dalam botol kaca dengan desain elegan dan warna emas sering diinterpretasikan sebagai produk premium dan berkualitas tinggi, sehingga memberikan kesan mewah kepada konsumen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasi pesan, yaitu 1. Penampilan fisik. Penampilan fisik ini sering membuat konsumen keliru menginterpretasikan suatu objek pemasaran. 2. Stereotip. Stereotip adalah prasangka, mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas. 3. Isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna suatu stimuli. 4. Kesan pertama. Pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sapaan serta layanan yang mengesankan, konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas. Meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Terdapat beberapa cara penilaian persepsi yang paling sering digunakan, yaitu 1. Persepsi selektif. Orang-orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan kepentingan mereka, latar belakang, pengalaman, dan sikap. Contoh, seorang konsumen lebih memperhatikan iklan diskon besar-besaran di toko pakaian yang sering ia kunjungi karena ia memang tertarik dan membutuhkan produk tersebut. Sedangkan iklan lainnya, meskipun menarik, tidak mendapatkan perhatian karena dianggap kurang relevan dengan kebutuhannya. 2. Halo efek, menggambar kesan umum tentang seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Contoh, jika seorang konsumen memiliki kesan baik terhadap merek Nike karena kualitas sepatu yang sangat bagus, maka mereka juga mungkin berpikir bahwa semua produk Nike, seperti pakaian olahraga atau aksesori, memiliki kualitas yang sama bagusnya, meskipun mereka belum pernah menggunakannya. 3. Kontras efek, evaluasi karakteristik seseorang melalui perbandingan dengan orang lain. Contoh, seorang konsumen yang baru saja melihat iklan mobil mewah dengan fitur canggih mungkin akan merasa bahwa mobil lain dalam kategori menengah terlihat kurang menarik atau tidak memiliki fitur yang memadai. Perbandingan ini memengaruhi persepsi mereka terhadap mobil dengan harga lebih rendah. 4. Proyeksi, memasukkan karakteristik seseorang dengan orang lain. Contoh, seorang pemasar yang memiliki preferensi terhadap desain kemasan minimalis mungkin berasumsi bahwa semua konsumen juga menyukai desain minimalis, sehingga mereka memutuskan untuk mengubah desain kemasan produk dengan tampilan yang lebih sederhana, meskipun mungkin preferensi konsumen sebenarnya bervariasi. 5. Stereotyping, menilai seseorang berdasarkan persepsi dari kelompok lingkungan orang tersebut. Dalam memasarkan produk kosmetik, perusahaan mungkin menilai bahwa wanita yang tinggal di perkotaan lebih cenderung peduli dengan penampilan dan cenderung membeli produk kecantikan yang mahal. Stereotip ini dapat memengaruhi strategi pemasaran, misalnya dengan lebih banyak beriklan di area perkotaan dibandingkan pedesaan. Berikutnya kita akan membahas definisi citra dalam perilaku konsumen. Apa yang dimaksud dengan citra? Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Sasaran penting dari strategi pemasaran adalah untuk mempengaruhi persepsi terhadap merek, toko, atau perusahaan. Pemasar harus secara konstan mencoba mempengaruhi perilaku konsumen terhadap citra. Citra tersebut terdiri atas 1. Citra merek. 2. Citra toko. 3. Citra perusahaan. Yang pertama, citra merek.
Citra merek brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. Citra merek mengacu pada skema memori akan sebuah merek yang berisikan interpretasi konsumen atas atribut, kelebihan, penggunaan, situasi, para pengguna, dan karakteristik pemasar dan/atau karakteristik pembuat dari produk merek tersebut. Citra merek adalah apa yang konsumen pikirkan dan rasakan ketika mendengar atau melihat nama suatu merek. Contoh, Nike. Citra merek Nike terbentuk dari reputasinya sebagai merek olahraga berkualitas tinggi, dengan teknologi canggih seperti Air Max dan kolaborasi dengan atlet terkenal. Konsumen sering mengasosiasikan Nike dengan semangat kompetisi, inovasi, dan prestasi atletik. Yang kedua, citra toko. Konsumen sering mengembangkan citra toko didasarkan pada iklan, kelengkapan di dalam toko, pendapat teman dan kerabat, dan juga pengalaman belanja. Citra toko yang ada di benak konsumen akan mempengaruhi citra merek. Oleh karena itu, penempatan produk pada rantai toko-toko pengecer merupakan sarana untuk membentuk citra. Citra toko diekspresikan sebagai fungsi atribut toko yang dievaluasi dan dibandingkan satu sama lain. Secara internal, citra sebuah toko dapat diciptakan menurut warna toko, bentuk toko, ukuran toko, penempatan departemen, pengaturan lalu lintas pengunjung, pengaturan penempatan display, penggunaan lampu, serta pemilihan perlengkapan toko. Khusus pemilihan citra toko secara internal, sebuah retailer harus memperhatikan target pasar yang dituju. Karakteristik konsumen yang berbeda-beda mengharuskan sebuah retailer harus memahami semua karakteristik konsumen sehingga bisa memprioritaskan manajemen toko disesuaikan dengan kelompok pelanggan yang paling potensial bagi retailer. Citra yang ditujukan oleh sebuah retailer belum tentu cocok untuk semua orang. Oleh karena itu, citra toko harus diciptakan sesuai dengan kebutuhan psikologis dan kebutuhan fisik dari target pasar yang dituju. Contoh, Sephora. Citra toko Sephora terbentuk dari pengalaman konsumen saat berbelanja berbagai produk kosmetik dan kecantikan. Sephora dikenal dengan suasana tokonya yang modern, tata letak produk yang menarik, dan layanan pelanggan yang ramah, sehingga memberikan kesan toko premium dan inovatif di bidang kecantikan. Yang ketiga, citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Pada saat itulah terbentuk apa yang disebut citra perusahaan. Contoh, Johnson & Johnson. Konsumen yang menggunakan produk kesehatan dan perawatan keluarga dari Johnson & Johnson, seperti plester, obat-obatan, dan produk bayi, memiliki citra positif terhadap perusahaan ini. Johnson & Johnson dikenal dengan komitmennya terhadap kesehatan, keamanan, dan kualitas, yang membentuk citra perusahaan sebagai penyedia produk yang dapat dipercaya untuk keluarga. Ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan oleh perusahaan, yaitu 1. Citra eksklusif. 2. Citra inovatif. 3. Citra murah meriah. 1. Citra eksklusif. Citra ini dapat ditonjolkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mampu menyajikan berbagai macam manfaat terbaik kepada konsumen dan pelanggan. Contoh, Rolex. Rolex memiliki citra eksklusif karena menawarkan jam tangan berkualitas tinggi dengan bahan terbaik dan keterampilan pembuatan jam yang presisi, sehingga menciptakan persepsi kemewahan dan status tinggi bagi pemakainya. 2. Citra inovatif. Citra ini menonjol karena perusahaan tersebut pandai menyajikan produk baru yang model dan desainnya berbeda dari produk sejenis di pasaran. Contoh, Tesla. Tesla menonjol karena selalu menghadirkan teknologi canggih di bidang otomotif, seperti mobil listrik dengan kemampuan self-driving dan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Inovasi-inovasi ini membuat Tesla memiliki citra sebagai perusahaan yang selalu berada di garis depan perkembangan teknologi. 3.
Citra murah meriah. Citra ini ditonjolkan oleh perusahaan yang mampu menyediakan produk dengan mutu baik, namun dengan harga yang terjangkau. Contoh, Nisso. Nisso dikenal karena menyediakan produk dengan kualitas yang baik namun tetap dengan harga yang terjangkau. Hal ini menjadikannya memiliki citra sebagai merek yang menawarkan nilai lebih bagi konsumen tanpa harus membayar mahal. Hubungan persepsi dan citra dalam pengambilan keputusan. Membangun citra melalui persepsi, citra perusahaan atau produk dibangun dari persepsi-persepsi individu yang dimiliki konsumen. Jika persepsi konsumen terhadap suatu produk adalah bahwa produk tersebut berkualitas tinggi dan inovatif, maka citra merek tersebut akan terbentuk sebagai merek yang berkualitas dan inovatif. Sebaliknya, jika persepsi yang dimiliki negatif, maka citra juga akan negatif. Pengaruh terhadap keputusan pembelian, persepsi konsumen terhadap atribut produk atau perusahaan, seperti kualitas, harga, reputasi, mempengaruhi citra yang ada dalam benak mereka. Citra ini kemudian memengaruhi keputusan konsumen dalam membeli. Misalnya, konsumen yang memiliki persepsi positif terhadap suatu merek dan memiliki citra yang baik mengenai merek tersebut akan lebih cenderung memilih produk dari merek tersebut dibandingkan yang lain. Persepsi tentang harga yang terjangkau dan kualitas yang baik juga akan mempengaruhi citra produk dan memicu keputusan pembelian, terutama pada konsumen yang mencari nilai terbaik dari uang yang mereka keluarkan. Persepsi dan citra sebagai dasar pembandingan. Ketika konsumen harus memilih antara beberapa alternatif, mereka menggunakan persepsi yang mereka miliki untuk membandingkan atribut-atribut dari berbagai produk, seperti kualitas, harga, atau merek. Citra yang telah terbentuk membantu konsumen menilai alternatif mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Oleh karena itu, citra yang kuat dan positif memberikan keunggulan kompetitif dalam proses pengambilan keputusan. Konsumen. Kesimpulannya, persepsi konsumen merupakan dasar dari pembentukan citra suatu merek atau produk, dan citra yang terbentuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. Perusahaan yang mampu membentuk persepsi positif melalui kualitas, harga, dan atribut produk lainnya akan menciptakan citra yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan kemungkinan produk tersebut dipilih oleh konsumen. Demikian materi perkuliahan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.